Islam Al-Fatah berdiri sejak tahun 2015. SD Islam Al-Fatah yang mengusung slogan berprestasi berkarakter, kini usianya sudah memasuki tahun ketiga. SD Islam Al-Fatah ini berdiri karena sebuah keresahan banyaknya sistem pembelajaran yang mubazir. Karena pada hakikatnya, prinsip pendidikan itu harus melahirkan generasi yang semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasul-Nya, semakin cinta dengan Al-Quran, dengan karakter imannya yang bagus. Namun selain memiliki orientasi pendidikan yang bagus, harus bisa terjangkau secara jarak tempuh dan finansial. Maka dengan latar belakang tersebut, SD Islam Al-Fatah berdiri dengan komitmen ingin menjadi bagian dari pendidik yang bisa melahirkan generasi-generasi terbaik ke depan. Yang berbeda dengan sekolah lain, bagi siswa-siswi baru, selama waktu 3 bulan pertama akan dibangun karakternya. Prosesnya dibangun dengan cara yang nyaman, ruangan kondusif. Mereka akan merasa nyaman dan merasa ini adalah rumah kedua bagi mereka. Sehingga mereka siap untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan pelajaran yang akan diajarkan. SD Islam Al-Fatah sangat mengedepankan pendekatan kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak merasa nyaman belajar di sekolah? Karena ketika mereka nyaman di rumah, nyaman di sekolah, itu akan membangun suatu kondisi anak, mempermudah dalam perkembangan tumbuh kembang dirinya. Karena di dalamnya terdapat 77 cabang iman yang diimplementasikan ke dalam materi-materi pembelajaran, juga ke dalam karakter building siswa, sehingga anak-anak mendapat pencerahan sangat luar biasa dari pengetahuan tersebut. Sehingga di SD Islam Al-Fatah ada istilah pengetahuan hidup dalam kehidupan anak-anak. Orientasi pendidikan di SD Islam Al-Fatah bukan berorientasi pada finansial, tetapi orientasi bagaimana siswa dapat terdidik dengan pendidikan semaksimal mungkin. Karena program-program yang disajikan SD Islam Al-Fatah adalah program-program yang memang sudah dipertimbangkan dan sudah dikaji dengan sangat baik. Sehingga program-program tersebut yang biasa di luar atau di sekolah lain itu menjadi program ekstrakurikuler, tetapi di SD Islam Al-Fatah seluruh program tersebut masuk ke dalam kegiatan belajar mengajar inti. Sebagai contoh adalah program Wushu. Program Wushu biasa dilaksanakan adalah sebagai program ekskul. Namun di SD Islam Al-Fatah, program Wushu menjadi bagian dari mata pelajaran. Program lain yaitu program dokter cilik, program wartawan cilik, juga ada program-program yang memang menguatkan siswa kepada pembentukan atau minat dalam bersaintis, sehingga anak-anak dibimbing untuk bereksplorasi, menemukan suatu pengetahuan dari program-program sains tersebut. Program-program yang sudah terlaksana di SD Islam Al-Fatah mulai dari awal tahun berdiri hingga saat ini diantaranya adalah program kepanduan. Program kepanduan adalah di mana terdapat pembentukan karakter siswa dari aktivitas kepramukaan. Di sana anak-anak akan bereksplorasi tentang pengetahuan kepramukaan dan kepanduan.
Ada program-program lain yang memang menjadi salah satu unggulan di SD Islam Al-Fatah, yaitu program tahfiz dan BTQ. Program tahfiz ini, anak-anak diharapkan mencapai target yang telah ditetapkan oleh SD Islam Al-Fatah. Setiap siswa diharapkan dapat menghafal 1 juz dalam setahun. Dan hingga harapan dari SD Islam Al-Fatah, ketika mereka lulus dari SD Islam Al-Fatah ini menempuh pendidikan 6 tahun di SD Al-Fatah, mereka bisa menghafal 6 juz. Program BTQ siswa-siswi SD Islam Al-Fatah diharapkan dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan lancar. Sehingga anak-anak ketika lulus dari SD, mereka mempunyai bekal bukan hanya keilmuan akademi, tetapi skill-skill yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Program lain diantaranya yaitu kegiatan-kegiatan perlombaan yang digelar oleh lingkungan di sekitar. Di antaranya lomba mewarnai, lomba melukis, bahkan untuk lomba melukis, Ananda SD Islam Al-Fatah sudah masuk prestasi sampai ke tingkat kota Tangerang. Lomba-lomba lain pun diikuti karena dengan mengikutkan anak-anak ke dalam ajang-ajang atau event-event lomba tersebut itu membuat mereka rasa percaya dirinya dan keberaniannya semakin membaik. Sehingga apa yang diharapkan dari pendidikan karakter seutuhnya dapat tercapai. Program-program lainnya yaitu juga membiasakan anak-anak untuk terbiasa berakhlak mulia dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Misalkan setiap mereka datang ke sekolah mengucapkan salam kepada para asatiz dan asatizahnya. Juga mereka bersikap santun di sekolah. Mereka berbicara dengan baik, mereka menyayangi teman karena apa yang mereka lakukan merupakan aplikasi dari hadis-hadis yang sudah mereka pelajari sebelumnya di sekolah. Juga masih terdapat program-program lainnya yang sudah terlaksana di SD Islam Al-Fatah. Hanya guru-guru yang memiliki integritas yang tinggi yang dapat melaksanakan amanah-amanah di SD Islam Al-Fatah. Tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa bekerja keras, tiada hari tanpa memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua metode dan program-program terlaksana, maka insya Allah SD Islam Al-Fatah akan melahirkan generasi-generasi yang hebat ke depan, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Minat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat yang dapat membangun karakter dengan baik membuat SD Islam Al-Fatah di usianya yang ketiga ini berkembang pesat. Kini, SD Islam Al-Fatah sudah memiliki siswa-siswi berjumlah 146 anak, tenaga pengajar berjumlah 18 orang, dan staf pengajar sebanyak 5 orang. Saat ini, SD Islam Al-Fatah sedang dalam proses membangun gedung baru yang berlokasi di daerah Sangiang Jaya, Periuk, Kota Tangerang, Banten. SD Islam Al-Fatah berprestasi, berkarakter. Ada 3 hal menurut saya yang menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan seorang anak. Yang pertama adalah penanaman akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah penerapan akhlak. Saya bersama suami sudah berusaha sekuat mungkin menanamkan pemahaman akidah yang lurus, benar, dan bersih sejak dini. Dan saya berharap di Al-Fatah dapat meneruskan pola yang sudah kami tetapkan dan sudah kami tanam untuk menanamkan akidah pada anak-anak kami berdasarkan usia mereka. Yang kedua, ibadah. Untuk ibadah, insya Allah pola penanaman dan pembiasaan ibadah yang dilakukan di Al-Fatah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga, untuk karakter atau akhlakul karimah, saya yakin insya Allah seluruh dari siswa-siswi di SD Islam Al-Fatah semuanya memiliki output dari pengajaran, yaitu menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Satu kata untuk Al-Fatah, don't judge a book by its cover. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau terlihat dari luar saat ini SD Islam Al-Fatah memang hanya berdiri di sebuah ruko, tapi di dalamnya terdapat banyak sekali orang-orang luar biasa yang mampu mengeluarkan aura bintang dari anak-anak, mengeluarkan aura bintang dari anak saya. Sebelumnya saya pribadi ada rasa kekhawatiran untuk menyekolahkan Gama di sini, karena kebetulan ini adalah salah satu sekolah pilihan dari Gama sendiri, dan kemudian
basicnya Gama dari TK Nasional, kemudian pada saat masuk sini usia Gama belum genap 6 tahun, tapi ternyata Al-Fatah dan Gama mampu menjawab kekhawatiran saya. Perkembangan Gama begitu luar biasa, belum ada 1 bulan sekolah di sini, Gama sudah mampu menghafal bacaan sholat dari awal sampai akhir. Kemudian kemana-mana sekarang dia sudah mau mengenakan hijab, bahkan dia sudah mampu mengoreksi saya dalam hal berpakaian. Saya sudah tidak boleh memakai celana jeans, saya sudah tidak boleh pakai pakaian ketat gitu, karena menurut Gama itu semua adalah aurat. Salah satu harapan kami sebagai orang tua agar Al-Fatah segera mewujudkan mimpinya untuk menjadi sekolah terbaik di Tangerang dan di Indonesia. Menurut saya Al-Fatah adalah sebuah sekolah yang segala sesuatunya itu dilakukan dari dalam hati. Artinya begini, jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh para asatiz dan asatizah itu keluar dari dalam hati yang penuh dengan kasih sayang dan ketulusan. Sehingga ketika mereka menjaga anak, mengajarkan anak, mendidik, menasehati, bahkan sampai dengan menegur, itu semua keluar dari dalam hati. Sehingga hal itu benar-benar menyentuh ke dalam diri anak. Sukses terus buat Al-Fatah dan jaya. Pendidikan di SD Islam Al-Fatah yang mengusung slogan berprestasi, berkarakter, yang menyajikan program-program yang dapat menguatkan karakter iman. Program-program tersebut juga dapat membentuk prestasi siswa karena kami yakin setiap anak berpotensi dan berhak untuk berprestasi pada kecerdasannya masing-masing. Kami juga membiasakan anak-anak untuk terbiasa berakhlak mulia dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Juga masih terdapat program-program lainnya yang sudah terlaksana di SD Islam Al-Fatah. Hanya guru-guru yang memiliki integritas yang tinggi yang dapat melaksanakan amanah-amanah di SD Islam Al-Fatah. Tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa bekerja keras, tiada hari tanpa memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. SD Islam Al-Fatah ini kita dirikan dari tahun 2015 dan sekarang sudah masuk ke tahun ketiga. Hal yang melatar belakangi kenapa harus hadir SD Islam Al-Fatah. Bahkan kita punya cita-cita kemudian akan menyambungkan mereka dengan SMP juga. Awal kalau kita melihat keresahan, baik keresahan saya pada saat sebagai orang tua murid yang hari ini melihat ada banyak pendidikan-pendidikan kita itu mubazir. Kita menemukan satu metode yang kita kembangkan di sana, yaitu metode PIL, yaitu Powerful Integrated Learning. Di dalamnya itu terpadu ada 8 power, ada 8 kekuatan yang memang harus kita didik kepada anak-anak. Di antaranya ada the power of iman. Power of iman ini adalah bagaimana menanamkan karakter iman kepada anak-anak kita supaya mereka kelak itu kuat dalam kehidupan di masa depannya. Lalu menguatkan iman itu dengan ada the power of Quran. Kita tahu Quran sebagai kitab suci umat Islam yang sangat luar biasa Allah berikan dalam rangka mendidik kita. Maka dengan Quran tersebut nantinya adalah akan menguatkan iman daripada anak-anak kita. Lantas kemudian ada lagi the power of kurikulum. Ini kurikulumnya nggak yang biasa-biasa saja. Kita akan kembangkan di dalam proses pendidikan anak itu. Kita cantumkan di situ ilmu-ilmu yang saling berintegrasi ya dalam rangka penguatan karakter pada akhirnya. Lalu kemudian ada the power of parenting atau bagaimana mengasuh anak. Ini anak-anak kan seperti halnya ya anak kita sendiri gitu. Jadi guru atau asatizah yang ada di sini itu menjadi orang tua kedua benar adanya. Bukan hanya sebagai kata-kata bahwa mereka itu menjadi orang tua kedua hanya sebagai formalitas, tidak. Tapi mereka harus bisa mendidik anak-anak itu, mengasuh, mengayomi dan dengan sangat menyenangkan. Seperti itu. Lalu ada yang namanya the power of teaching. Bagaimana mengajarkan mereka, bagaimana mendidik mereka, mengarahkan mereka. Ya. Saya pikir ini satu hal yang paling penting ketika punya kekuatan itu. Nah, kemudian ada lagi the power of learning. Bagaimana belajarnya ya. Di sini kita ada smart learning, belajar dengan menyenangkan. Enjoy, anak-anak merasakan bagaimana suasana rumahnya di sini. Sehingga kadang-kadang nggak heran kalau ada orang tuanya menjemput,
pada saat tersebut dijemput ya, pada saat jam dijemput, kadang-kadang anak masih betah di sekolah. Ini banyak orang tua merasakan seperti itu, yang kadang-kadang kita juga mendorong anak-anak untuk pulang segera, masih juga bertahan ya. Lalu kemudian ada the power of feeling, ini perasaan ya. Kita harus ada rasa gitu dalam mengajar atau mendidik bersama anak-anak, itu ada perasaan. Ini bicara perasaan ini kadang-kadang unik. Kenapa saya katakan unik? Dengan perasaan itu, sentuhan itu berbeda. Kebayang orang tidak pakai perasaan dalam menyentuh, itu berbeda sekali. Maka mudah-mudahan di sini tuh bisa terlaksana seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya adalah terakhir, itu the power of sharing. Saling curhat, saling diskusi. Biasa kita sambut anak-anak itu ya. Dari hari ke hari itu mengetahui perkembangan mereka dengan apa yang mereka alami, baik di rumah, baik dalam perjalanan, baik kemudian di sekolah. Itu ada momen-momen itu harus dihidupkan. Sehingga kalau ini metode ini terlaksana secara utuh, maka saya pikir ini anak-anak ke depan itu akan luar biasa sekali. Mereka akan hadir menjadi generasi-generasi yang hebat ke depan, menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Insya Allah kita doakan bersama. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, dimanapun kita berada hari ini, mari kita bersama-sama menguatkan barisan kita, mengantarkan anak-anak kita ke sekolah Al-Fatah. Dan kami akan menyambut mereka dengan penuh sukacita. Mereka adalah calon-calon generasi ke depan yang harus kita bina, yang harus kita didik, yang harus kita ayomi, yang harus kita lindungi mereka. Maka di sini mudah-mudahan menjadi tempat terbaik buat mereka. Dan kami pastikan bahwa belajar di sini bukan tempat untuk mubazir. Itu adalah penting demi masa depan mereka. Maka kami di sini akan menyambut mereka. Silakan ayah bunda datang ke tempat kami dan kita akan menjadi partner terbaik demi masa depan anak-anak kita, insya Allah.